Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Cahyani, mahasiswa semester 6 di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai distorsi dalam komunikasi politik. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai distorsi komunikasi politik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih, apa itu distorsi. Jadi, distorsi ini adalah suatu kondisi terjadinya kekacauan dan penyimpangan ataupun hambatan yang dapat mengganggu dan mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses pencapaian suatu tujuan. Nah, kata distorsi itu sendiri cukup sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya dalam komunikasi, ekonomi, seni, akuntansi, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita membahas mengenai definisi dari distorsi itu sendiri, berikutnya kita akan membahas mengenai distorsi dalam komunikasi politik. Nah, yang pertama ada distorsi sebagai ideologi. Jadi, dalam komunikasi politik ada dua distorsi dalam ideologi. Yang pertama, perspektif yang sangat identik dengan kegiatan politik sebagai hak istimewa dari sekelompok orang maupun praktik monopoli. Nah, yang kedua, ada perspektif yang lebih memandang pada suatu kegiatan yang hanya melibatkan sistem tinggi tanpa peduli dengan kehendak rakyatnya itu sendiri. Nah, distorsi berikutnya yaitu distorsi sebagai sebuah topeng. Ben Anderson atau dalam bahasa topeng menjelaskan bahwa komunikasi politik dapat diidentifikasikan untuk menampilkan suatu hal yang lain antara apa yang dimaksudkan dengan fakta atau realita yang sebenarnya. Nah, contoh dari distorsi sebagai sebuah topeng ini yaitu ketika para calon kandidat menggiring opini kepada masyarakat untuk memilih dirinya dengan janji-janjinya, padahal mungkin saja hal tersebut tidak sesuai fakta dan realita yang sebenarnya. Oke, berikutnya di sini kita akan membahas mengenai distorsi sebagai bentuk representasi. Distorsi dalam komunikasi politik juga dapat terjadi sebagai bentuk dari representasi, yaitu untuk memberikan gambaran terhadap suatu hal yang tidak sama dengan kenyataan atau aslinya. Distorsi ini juga bahkan bisa menciptakan suatu stigma tersendiri dalam masyarakat, sehingga pola pikir masyarakat bisa sangat tertutup dan menolak untuk mendapatkan informasi atau hal-hal yang baru. Nah, berikutnya dan yang terakhir ada distorsi sebagai proyek lupa. Nah, komunikasi politik dapat mengalami distorsi lupa, artinya suatu hal yang mampu dimanipulasi. Lupa tersebut diciptakan tidak hanya untuk beberapa orang saja, akan tetapi hal tersebut juga diciptakan untuk khalayak umum dan masyarakat luas. Nah, contoh dari distorsi sebagai proyek lupa ini adalah ketika para calon kandidat sudah menduduki kursi jabatannya masing-masing dan akan tetapi karena berbagai hal, ia melupakan janji-janjinya kepada masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thank you for everything and thank you for watching. Hadamallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.